Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal latihan ya. Kita akan mengerjakan soal latihan terkait topik ekonomi produksi mengenai fungsi produksi dengan satu input variabel. Pada latihan kali ini kita akan belajar ya bagaimana untuk mencari atau merumuskan persamaan dari suatu APP, MPP, ya kemudian kita juga menentukan mencari pada tingkat berapa X itu ya saat tingkat X berapa ya saat APP, MPP maupun TPP dalam keadaan maksimum. Kemudian kita nanti juga mencari tahu ya pada tingkat X berapa daerah 2 itu mulai dan berakhir, serta kemudian terakhir kita menggambar ya, membuat gambar kurva atau grafik dari TPP, APP dan MPP. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dari persamaannya. Jadi persamaannya adalah diketahui suatu fungsi produksi yaitu Q sama dengan X plus 4X kuadrat min 0,02 X pangkat 3. Ya, jadi ini adalah persamaan kita, suatu fungsi produksinya. Poin A ya, yang pertama yang kita cari tahu adalah APP, di mana APP kemarin itu adalah average physical product ya, average physical product. Nah, di mana APP kemarin itu adalah rumusnya adalah Q per X ya, atau output per input ya, sehingga kita gunakan rumus tersebut ya, di mana Q tadi diketahui Q-nya adalah X plus 4X kuadrat min 0,02 X pangkat 3. Ini adalah Q ya, kita bagi dengan X ya, maka kita sederhanakan persamaan ini. X dibagi dengan X, maka ini habis ya, ketemu menjadi 1. Kemudian 4X kuadrat dibagi X ya, maka pangkat 2 kurangi pangkat 1 menjadi pangkat 1 ya, menjadi 4X ya. Kemudian min 0,02 X pangkat 3, pangkat 3 dikurangi pangkat 1 menjadi pangkat 2, sehingga menjadi min 0,02 X kuadrat. Sehingga inilah persamaan dari APP-nya. Ya, sehingga cukup mudah, sehingga ketika kita mencari persamaan APP mengikuti rumus tadi ya, Q itu bahwa APP itu adalah Q per X, output per input. Kemudian poin yang berikutnya B, yaitu adalah kita mencari MPP, di mana MPP ini adalah marginal physical product, atau MPP ini disebut juga sebagai perubahan input per unit perubahan output. Nah, di mana MPP rumusnya kemarin itu adalah delta Q per delta X ya, atau juga sama dengan dQ per dX ya, diferensial Q terhadap X atau turunan fungsi Q terhadap X. Nah, maka saya tulis di sini ya, MPP adalah dQ per dX ya, sama dengan diferensial dari Q-nya tadi, persamaannya adalah X plus 4X kuadrat min 0,02 X pangkat 3. Kita turunkan terhadap X ya, jadi bunyinya persamaan ini adalah ya diferensial atau turunan dari fungsi X plus 4X kuadrat min 0,02 X pangkat 3, kita turunkan terhadap X. Ya, kita turunkan persamaan ini. Ya, maka X ya, maka X ini kita turunkan menjadi 1. 4X kuadrat ya, 4 kali 2 8X ya, kemudian pangkat 2 kurangi 1 menjadi 8X. Kemudian min 0,02 X pangkat 3 kita turunkan, sehingga min 0,02 kali 3 menjadi min 0,06 X ya, pangkat 3 kurangi 1 menjadi pangkat 2, sehingga menjadi min 0,06 X kuadrat. Sehingga inilah ketemu persamaan dari MPP-nya.
Ya, jadi itu adalah persamaan dari MPP, marginal physical product. Kemudian setelah kita mencari APP dan MPP, ya, kemudian kita lanjut pada poin C. Nah, poin C ini kita diminta untuk mencari ya pada tingkat X berapa masing-masing ya APP, MPP dan DPP dalam keadaan maksimum. Nah, kita akan mencari tahu itu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Saya hapus dulu. Kita mulai dari APP maksimum ya. Kita mulai dari APP maksimum ya. Jadi ketika kita diminta untuk mencari suatu nilai maksimum atau minimum ya, titik ekstrim ya, maksimum atau minimum, maka caranya adalah ya turunan dari fungsi tersebut ya terhadap X sama dengan 0. Sehingga ketika diminta untuk mencari APP maksimum ya, maka turunan dari APP terhadap X sama dengan 0. APP tadi kita sudah mencari tahu ya, sehingga tinggal kita masukkan. Makanya turunan dari APP tadi adalah persamaannya adalah 1 plus 4X ya min 0,02X kuadrat. Kita turunkan terhadap X sama dengan 0. Sehingga kita turunkan di sini 1 diturunkan menjadi 0 ya. Kita tidak perlu tulis. Kemudian 4X diturunkan menjadi 4 ya. Kemudian min 0,02X kuadrat diturunkan menjadi min 0,02 kali 2 min 0,04 ya. X pangkat 2 kurangi 1 menjadi pangkat 1. Atau cukup kita tulis menjadi 4 min 0,04 X ya. Ini sama dengan 0. Nah, kita kemudian sederhanakan persamaan ini ya, sehingga ini bisa kita tulis menjadi min 0,04 X sama dengan 4-nya pindah sisi ya, karena pindah sisi menjadi berubah tandanya menjadi min 4. Sehingga X-nya adalah min 4 dibagi min 0,04. Sehingga ketemu 100. Ya, X-nya adalah 100. Nah, jadi saat APP itu maksimum ya, average physical productnya maksimum, ini X-nya adalah sebesar 100. Input yang digunakan adalah sebesar 100. Ini akan mencapai posisi APP yang maksimum. Oke, kemudian itu APP maksimum. Kemudian kita mencari yang berikutnya, yaitu adalah besaran dari X ya saat MPP maksimum. Nah, maka konsepnya sama dengan tadi, ketika kita diminta untuk mencari suatu titik ekstrim tadi ya, maksimum minimum ya. Hal ini kita mencari MPP maksimum. Ya, maka ini adalah MPP maksimum ini adalah turunan ya dari MPP terhadap X sama dengan 0. MPP-nya tadi kita sudah mencari tahu ya, sehingga kita tulis persamaannya turunan dari 1 plus 8X min 0,06X kuadrat, kita turunkan ya terhadap X sama dengan 0. Oke, kita coba turunkan di sini ya. 1 diturunkan menjadi 0 ya. Tidak perlu ditulis. Kemudian 8X menjadi 8 min 0,06X kuadrat ya. Kita turunkan maka menjadi min 0,12X ya. Pangkat 2 dikurangi 1 menjadi pangkat 1. Nah, cukup ditulis sebagai min 0,12X. Nah, sehingga 8 dikurangi 0,12X sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini ya, maka ini menjadi min 0,12X ya. 8-nya sama, kita pindah sisi ya. Karena pindah sisi maka juga berubah tandanya menjadi negatif ya, min 8. Sehingga X-nya di sini adalah min 8 dibagi min 0,12. Sehingga ketemu X-nya adalah sebesar 66,67. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa saat MPP itu maksimum, nilai X ini adalah sebesar 66,67. Itu adalah besarnya nilai MPP X saat MPP
maksimum. Kemudian yang berikutnya kita mencoba mencari tahu X ya saat TPP itu maksimum. Oke. Nah, sama dengan tadi, ya, maka TPP maksimum ini tercapai saat ya berarti turunan dari TPP kita turunkan terhadap X sama dengan 0. Nah, turunan dari MPP itu juga bisa turunan dari TPP itu adalah MPP. Ya, turunan TPP terhadap X itu adalah MPP, marginal physical product, ya kan. MPP itu adalah, kalau kemarin kita di materi sebelumnya dijelaskan bahwa MPP itu adalah delta Q per delta X, atau sama juga dengan turunan fungsi Q terhadap X. Ya, maka di sini kita tulis juga sebagai MPP sama dengan 0. Nah, maka MPP-nya tadi kita sudah punya. MPP-nya tadi adalah 1 plus 8X min 0,06X kuadrat sama dengan 0. Kita akan sederhanakan cari tahu persamaan X-nya. 1 plus 8X min 0,06X kuadrat, atau kita bisa tulis juga menjadi 0,06X kuadrat plus 8X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan baru. Ini adalah persamaan dalam bentuk kuadratik, ya. Dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Nah, ketika kita ketemu suatu persamaan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C, maka mencari X-nya, ya X1 dan X2 adalah menggunakan rumus ABC. Rumusnya adalah ini. X1 maupun X2 ini adalah min B, ya ini maaf ini min B, ya. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi persamaan X1 dan 2 itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi sekali lagi ketika akan bertemu suatu persamaan dalam bentuk seperti ini, ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka mencari X1 dan X2 adalah menggunakan rumus ABC, yaitu X1 dan X2 adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari persamaan ini tadi, ya, kita punya persamaan 0,06X kuadrat plus 8X plus 1 sama dengan 0. Nah, maka ini A-nya adalah konstanta dari variabel yang pangkat 2. Maka di sini A-nya adalah 0,06, ya. Maaf, A-nya adalah min 0,06. Ini tadi min 0,06, ya. Ya, jadi min 0,06. A-nya adalah min 0,06. B-nya itu adalah ini, ya. Jadi ini AX kuadrat plus BX, B-nya adalah 8. C-nya itu adalah ini konstantanya, yang memang konstanta. Bilangan konstanta, sehingga C-nya adalah 1. Nah, menggunakan rumus tadi ABC, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga ini saya tulis di sini aja, ya. A-nya tadi itu adalah min 0,06, B-nya tadi itu adalah 8, C-nya adalah 1. Nah, kemudian menggunakan rumus ABC sehingga bisa kita tulis, ya, X1 2 itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga tinggal kita mengikuti rumus ini. Maka min B itu adalah min dari min 8, ya. Min 8.
plus minus dari akar B kuadrat. B nya adalah min 8 ya, min 8 kuadrat, min 4 dikali A nya adalah min 0,06 kali C nya adalah 1 per 2 dikali min 0,06. Nah, kita sederhanakan persamaan ini ya. Min dari min 8 ini 8 maaf tadi ada kesalahan ya. B-nya itu adalah B-nya tadi adalah 8 ya. Sehingga min B adalah ya min 8 ya. B-nya adalah min 8 ya. Nah, kita lanjutkan di sini sehingga min B ini adalah min 8 plus minus akar dari min 8 kuadrat 8 kuadrat ini dia 8 kuadrat min 4A min 4 kali min 0,06 ya dikali C-nya adalah 1 ya, dibagi 2A 2 dikali min 0,06. Sehingga kalau kita sederhanakan di sini ya maka menjadi 8 plus minus dari akar dari 64 ya min 4 dikali min 0,06 jadi 0,24 sehingga min dari 64 min dari 4 dikali min 0,06 min 0,24 ya dibagi 2A 2 kali min 0,06 adalah min 0,12 sehingga kalau kita sederhanakan di sini menjadi Oke, kemudian kita akan mencari ya X saat TPP maksimum. Nah, untuk menentukan atau mencari X saat TPP maksimum ya X saat TPP maksimum. Nah, maka di sini seperti yang sebelumnya ketika kita mencari titik maksimum minimum kita turunkan ya persamaan itu terhadap X sama dengan 0. Maka untuk saat TP maksimum di sini maka kita adalah turunkan TPP terhadap X sama dengan 0. Nah, turunan dari TPP ini adalah sama juga dengan MPP. Ya. MPP kemarin kan marginal physical product itu kan delta Q per delta X atau dQ per dX turunan fungsi Q terhadap X ya, sehingga turunan dari TPP itu adalah MPP. Jadi sehingga ketika mencari TPP maksimum ini sama juga dengan MPP sama dengan 0. MPP tadi kita sudah mencari ya, MPP-nya adalah 1 plus 8x min 0,06 X kuadrat sama dengan 0. Nah, ternyata ini adalah bentuk persamaan kuadratik ya. Nah, maka kita ubah ini adalah persamaan AI kuadrat plus B plus C. Nah, ini bisa saya tulis juga ini menjadi min 0,06 X kuadrat plus 8x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kan AX kuadrat plus BX plus C ya, dimana A-nya adalah ini ya, A-nya ini, kemudian ini B-nya, ini adalah C-nya. Jadi A-nya itu adalah min 0,06, kemudian B-nya itu adalah 8, C-nya adalah 1. Sehingga ketika ingin mencari nilai X1, X-nya ya, X-nya kalau bentuk kuadratik ini ada 2X ya, X1 dan X2, X1, 2 menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC ya dibagi dengan 2A. Jadi kita tinggal masukkan tadi ya, A-nya sudah tahu, B-nya tahu, C-nya tahu, masukkan ke dalam rumus ini.
Sehingga kita masukkan ke dalam rumus ini menjadi min 8 plus minus akar dari 8 kuadrat min 4 kali min 0,06 kali 1 ya, dibagi dengan 2A2 dikali min 0,06. Kemudian kita sederhanakan lagi. Di sini menjadi min 8 plus minus akar dari 64 ya, 8 kuadrat min 4 kali min 0,06 kali 1 menjadi min 0,24 ya, dibagi dengan 2 kali min 0,06, maka ini adalah min 0,12. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi min 8 plus minus akar dari 64,24 ya, dibagi dengan min 0,12, sehingga X1 nya adalah ini adalah min 8 plus 8,14 ya, jadi akar dari 64,24 adalah 8,14 bagi dengan min 0,12, sehingga ketemu di sini adalah 0,14 dibagi dengan min 0,12. X1 nya adalah min 1,167. Sementara itu X2 nya ini adalah min 8,14 dibagi dengan min 0,12, sehingga ini adalah min 16,14 dibagi dengan min 0,12, sehingga ketemu 134,15. Nah, karena ini kita yang logis di sini adalah X-nya adalah yang ini ya, yang positif ya, karena kan kita mencari X saat DPP maksimum ya. Jadi ketika seorang berproduksi ya sebagai produsen, tentu produksi ini akan maksimum ya ketika X-nya positif, tidak mungkin yang negatif ya, sehingga X-nya yang adalah ini ya, 134,15. Nah, itu adalah X saat DPP maksimum. Oke, kemudian itu adalah poin C. Kemudian kita lanjut untuk yang poin D. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari X ya, itu saat daerah 2 itu mulai dan daerah 2 berakhir. Nah, jadi ini penjelasan saya di materi terkait grafik fungsi produksi kemarin ya, sudah saya jelaskan ya, bagaimana hubungan antara kurva DPP, kemudian kurva NPP dan juga kurva APP. Nah, dari grafik itu nanti kita akan tahu ya, ternyata MPP itu dimulai itu adalah saat MPP itu sama dengan APP. Nah, jadi ketika diminta untuk mencari di mana daerah 2 itu dimulai ya. Nah, daerah 2 itu dimulai ini adalah saat daerah 2 dimulai Oke, jadi ketika diminta daerah 2 itu dimulai, ini adalah saat MPP sama dengan APP. Sementara daerah 2 itu berakhir pada saat MPP sama dengan 0. Nah, kita mulai dari daerah 2 dimulai adalah saat MPP dengan APP. MPP tadi kita sudah mencari tahu persamaannya. MPP itu tadi adalah 1 plus 8X min 0,06 X kuadrat sama dengan APP. APP yang tadi adalah 1 plus 4X ya min 0,02 X kuadrat. Nah, ini adalah MPP sama dengan APP. Nah, dari sini kita sederhanakan persamaannya ya. Kita pindah menjadi satu sisi semua ya. Maka min 0,06 dikurang ini min 0,02 nya pindah sisi menjadi positif ya. Maka min 0,06 X kuadrat plus 0,02 X kuadrat menjadi min 0,04 X kuadrat. Kemudian
4x, jadi ini dari pindah sini ya, 4x pindah ke sini menjadi karena dia pindah sisi menjadi negatif, maka 8x min 4x. Nah, 8 kurangi 4 menjadi 4x ya, plus 4x. Kemudian 1 juga pindah sisi menjadi min ya, 1 min 1 0 ya, sehingga tidak perlu ditulis ya, sehingga menjadi 0,04x kuadrat plus 4x sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi ya, masing-masing kita bagi dengan min 0,04 nih ya, supaya ini habis ya, sehingga ini menjadi min x kuadrat, ini kemudian ini menjadi 100 ya, sama dengan 0 ya. Kemudian ini kemudian min x kuadrat plus 1x sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, ini menjadi min x min 100 ya, ini sama dengan 0 ya. Kemudian dari sini kita ubah tandanya ya, ini juga sama juga dengan x kali x min 100 ya, sama dengan 0, sehingga kalau kita dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa x-nya itu adalah x-nya dengan x1-nya 0 dan x2-nya adalah 100. Maka daerah 2 itu dimulai adalah x sama dengan 100 ya. Kemudian kita mencari yang daerah 2 itu berakhir. Nah, daerah 2 berakhir adalah saat MPP sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sama dengan tadi, kita kan tadi juga sudah menghitung MPP sama dengan 0 tadi ya, saat mencari X saat TPP maksimum ya, jadi memang sama. Jadi saat TPP maksimum tadi, saat TPP maksimum tadi ya, TPP maksimum tadi ya, ini saat turunan TPP terhadap X sama dengan 0 atau MPP sama dengan 0 ya, tadi kita sudah cari ini sama tadi ya, sama tadi diketahui bahwa saat MPP sama dengan 0 tadi ya, X nya adalah 134,15 ya, jadi sama. Nah, kemudian itu sudah yang poin D. Nah, kemudian ini kita diminta untuk mencari gambar TPP, APP, dan MPP. Nah, untuk menggambar itu terlebih dahulu kita melengkapi tabel ini. Ini tabel hubungan antara input X, kemudian TPP, APP, dan MPP. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini tinggal mudah ya, tinggal masukkan nilai X ini ke dalam persamaan ini. Contoh misalkan untuk TPP ya, TPP kan persamaannya adalah Q sama dengan X plus 4X kuadrat min 0,02 X pangkat 3 ya. Nah, maka saat X-nya 0 ya, X sama X-nya 0, maka ini adalah 0 plus 4 dikali 0 kuadrat min 0,02 0 pangkat 3 ya, maka ini adalah 0 plus 0 min 0 ya, sama dengan 0. Nah, maka saat X 0 TPP adalah 0. Saat X sama dengan 1 berapa? Ya, kita tinggal masukkan lagi ya. Maka menjadi 1 plus 4 kali 1 kuadrat min 0,02 1 pangkat 3 gitu ya. Maka menjadi 1 plus 1 kuadrat 1 kali 4 min 1 pangkat 3 1 ya, min 0,02. Sehingga ketemu di sini adalah 5 dikurangi 0,2 menjadi 4,98 ya. 4,98. Dan seterusnya. Jadi tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. Untuk yang APP bagaimana? Sama saja ya. Jadi untuk APP juga sama. Kita tinggal masukkan dalam persamaan. Untuk APP-nya tadi persamaannya adalah 1 plus 4X min 0,02X kuadrat. Ya, maka kita masukkan
nilai X-nya ke dalam persamaan tersebut. Contoh ini ya, APP tadi kita tulis ya persamaannya adalah saat 1, maaf salah ini ya, APP-nya adalah 1 plus 4x min 0,02x kuadrat. Saat x-nya 0 ya, maka 1 plus 4 kali 0 min 0,02 0 kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 plus 4 kali 0 0 min 0,02 kali 0 0 ya. Sehingga ketemu adalah 1 ya. Jadi saat x-nya 0, APP adalah 1. Saat x-nya 1. Nah, maka di sini 1 plus 4 dikali 1 ya, min 0,02 kali 1 kuadrat. Maka di sini menjadi 1 plus 4 kali 1 4 min 1 kuadrat 1 min kali 1 kali 0,02 menjadi min 0,02. Ya, maka ini juga ketemu adalah 4,98. Jadi dari ini adalah saat x-nya 0 ini 1, kemudian saat x-nya 1 4,98. Dan seterusnya tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, kemudian yang MPP, kita akan coba mencari yang MPP. Dari saya bersihkan dulu. Nah, bagaimana dengan MPP? MPP tadi persamaannya adalah 1 plus 8x min 0,06x kuadrat ya. Jadi MPP persamaannya adalah 1 plus 8x min 0,06x kuadrat ya. Kemudian saat x-nya 0 ya, maka kita masukkan persamaannya 1 plus 8 kali 0 min 0,06 kali 0 kuadrat. Maka ini sama dengan 1 plus 8 kali 0 ya, min 0 kuadrat 0 kali 0,06 juga 0 ya, sehingga ketemunya adalah 1. Ini 1 ya, berarti saat x-nya 0, MPP-nya 1. Kemudian saat MPP-nya adalah saat x-nya sama dengan 1 ya, maka bagaimana? 1 plus 8 kali 1 min 0,061 kuadrat sama dengan 1 plus 8 ya, min 0,06 kali 1 kuadrat min 0,06, sehingga ketemunya adalah 8,94 dan seterusnya ya. Tinggal kalian masukkan ke dalam persamaan ini ya, sampai 0 sampai 10 tadi ya. Nah, ini saya percepat. Nah, ini telah dihitung. Nah, ketemunya adalah ini ya. Nilainya adalah seperti ini. Ini kita sudah tahu nilai dari input X 0 sampai 10. Nah, untuk menggambarnya ya cukup mudah seperti biasa ya. Jadi kita nanti ada ada 3 grafik ya, kita dibuat menjadi 2 tempat ya. Yang pertama untuk yang TPP ya, kita buat grafik garis horizontal vertikal dulu. Ini adalah titik origin 0,0 gitu ya. Kemudian ini adalah untuk input X ya, dan yang ini adalah output atau key ya, output key atau TPP tadi ya. Nah, kita lihat di tabelnya ini untuk inputnya 0 sampai 10 ya, kita buat 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat sampai 10 ya. 9, 10. Nah, ini adalah inputnya. Kemudian TPP-nya adalah ini 0 sampai ada 390. Nah, kita buat misalkan buat kelipatan 30 ya, ini 30, 60 ya, 90, 120, 150 dan seterusnya. Jadi tinggal kita
hubung-hubungkan. Ya, misalkan saat X-nya 0, ini 0 ya. Kita buat warna lain ya, misalkan biru ya. 0. Saat X-nya 0, TPP 0. Saat inputnya 1, 4,98. 4,98 nih di bawah sini ya, sekitar ini. Kita hubungkan. Saat 2, 17,84. Ya, 17,84 ini juga masih di atasnya sini nih ya. Kita perkirakan aja ya, supaya mudah. Dan 3, 38,46. 38 berarti di atas 30 dikit ya, di sini. Kemudian 4 itu adalah 66,72. Ini di atas 60 dikit ya, 66,72. Di sini. Dan 5 itu 102,5. Ini di atasnya 90 sini dikit ya. Dan 6 145,68. Di sekitar sini ya. Kemudian 7 itu 196 ya, 196 itu di sekitar sini. Dan selanjutnya tinggal nanti kalau udah kita hubungkan ya, adalah kurva TPP-nya. Untuk MPP dan APP juga sama, kita buat di bawahnya di sini ya. Ya, ini adalah inputnya X ya. Kita buat ini adalah titik origin 0,0, dan ini untuk MPP dan APP. Inputnya X-nya 0 sampai 10 tadi ya, kita buat sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini MPP APP kita buat misalkan kelipatan 5 gitu ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Oke. Dan kita tinggal hubung-hubungkan tadi ya. Misalkan yang pertama MPP itu adalah MPP-nya APP, kita mulai dari APP ya. Saat APP inputnya X-nya 0, APP 1. 0, X-nya 0, ini 1. Berarti di sini ya. Oke, kemudian saat X-nya 1, APP adalah 4,98. 4,98 itu dekatnya 5 sini ya, di sini. Kemudian saat X-nya 2, 8,92. 8,92 sekitar ini ya. Kemudian X-nya 3 itu 12,82. 12,82 sekitar sini ya. Kemudian 4 itu 16,68 di sekitar sini. Kemudian X-nya 5 itu adalah 20,5, di atas 20 dikit nih ya. Saat 6 itu 24,28, ya dekatnya 25 sini. Kemudian 7 28,02, ya, 28,02 dekat 30 sini. Dan terusnya dihubungkan nanti ya. Nah, sehingga kalau kita bukan grafiknya, nah ini seperti ini. Ini adalah kurva APP. Kemudian yang MPP juga sama, kita hubung-hubungkan ya. MPP-nya saat 0 itu 1, di sini juga sama tadi ya. Kemudian saat 1 8,94 ya, 8,94 di sini. Ya. Kemudian 2 16,76, saat 2 16,76 di sini ya. Kemudian saat 3 itu 24,46. 24,46 di sekitar sini ya. Kemudian 4 itu adalah 32,04 di atas sini ya, 32,04. Kemudian 5 itu adalah 39,5 ya, 39,5 di atas sini ya. Nah, dan seterusnya nanti tinggal dihubungkan ini. Maka kalau kita hubungkan, ini adalah kurva
MPP. Ya, jadi ini karena memang nilai dari MPP APP-nya itu besar-besar gitu ya. Sehingga kalau inputnya masih 0 sampai 10 ya belum terlihat seperti kurva DPP, APP dan MP yang seutuhnya gitu ya. Jadi kalau seutuhnya mungkin nanti ini akan pada titiknya akan turun juga DPP-nya, MPP, APP-nya juga akan turun. Tapi ini untuk inputnya 0 sampai 10 ini masih naik terus ya. Tapi kalau ini nanti mungkin inputnya kita teruskan ya mungkin sampai angka lebih gitu ya yang lebih besar. Nanti mungkin DPP ini akan mulai landai, MPP-nya juga sama, APP juga sama. Tapi paling enggak kita sudah bisa menggambarkan gitu ya seperti apa kurva DPP, MPP dan APP. Jadi begitu caranya untuk menggambarkan kurva DPP, MPP dan APP. Jadi kita mulai dari tabelnya dulu kita lengkapi, tentukan inputnya dari berapa sampai berapa, kemudian kalau sudah menghitung DPP, APP, MPP, kemudian dibuat grafiknya. Jadi itu untuk penjelasan soal latihan ini ya, semoga dapat dimengerti. Nah, kemudian apabila ada yang masih kurang jelas silahkan dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.